semua, gimana nih harinya? Semoga selalu gembira ya. Kenalin, namaku Nova. Aku ada cerita loh, dengerin ya. Cekidot. Minggu lalu, Fumi, Vano, dan Vina piknik. Tapi ada kejadian, Vina membawa buah yang sudah lembek dan berjamur, sedangkan Fumi beli roti yang sudah hijau berjamur. Untung Vano bawa jamur crispy yang enak dapat dimakan. Kenapa ya ada jamur yang dapat dimakan dan ada yang tidak? Apa sih bedanya? Terus gimana ciri-cirinya? Untuk menjawabnya, simak video ini sampai selesai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada 3 jenis fungi atau jamur. Yang pertama, jamur uniseluler yang bersifat mikroskopik atau hanya bisa dilihat dengan mikroskop, yaitu hamir. Contohnya, Saccharomyces cerevisiae yang biasanya digunakan untuk mengembangkan adonan roti, membuat papai, dan membuat minuman beralkohol. Yang kedua, jamur dalam fase reproduksi aseksual yang berbentuk hifa seperti kapas berwarna putih, yaitu kapang atau moth, yang biasanya ditemukan pada roti yang sudah kadaluarsa, buah yang hampir busuk, dan tempe yang berwarna putih-putihnya. Kemudian yang ketiga, jamur yang membentuk tubuh buah, sifatnya makroskopik, sehingga dapat dilihat dengan telanjang mata, yaitu cendawan. Cendawan mempunyai banyak jenis dan bentuk. Contohnya, jamur tiram, jamur kuping, jamur enoki, dan sebagainya. Sebenarnya, jamur yang tumbuh di roti dan yang tumbuh di kayu yang sudah mati sama dengan tumbuhan atau beda ya? Karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan dan hewan. Gimana ya? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita bahas ciri-ciri jamur. Yang pertama, ukuran. Ada jamur yang tersusun atas satu sel atau uniseluler dan ada juga yang tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler bersifat mikroskopis, hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Contohnya raki dan hamir. Sedangkan jamur multiseluler bersifat makroskopis dan bisa dilihat tanpa menggunakan bantuan mikroskop atau hanya dengan telanjang mata. Yang kedua, bentuknya beragam. Ada yang oval, bulat, pipih, bercak-bercak, untaian benang seperti kapas, dan payung. Yang ketiga, jamur merupakan organisme eukariotik, yaitu mempunyai membran inti dan organel-organel sel lainnya. Selain itu, tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Ia tidak mempunyai klorofil, sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis dan membuat makanannya sendiri. Sehingga dia bersifat heterotrof, yaitu hidup dengan menyerap nutrisi dari luar atau dari organisme lain. Jamur tersusun atas hifa, yaitu sel memanjang berupa benang. Hifa yang berkumpul dan bercabang akan membentuk miselium. Nah, jamur kan ada yang bentuknya mirip tumbuhan. Apakah strukturnya sama dengan tumbuhan? Simak berikut. Secara umum, tubuh jamur terdiri dari tudung atau pileus, kemudian lamela atau gills. Apabila lamela dipotong, di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian ada cincin atau anulus, tangkai buah atau stipe, vulva,
dan yang paling bawah ada miselium. Bagaimana sih cara hidup jamur? Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa umumnya jamur dapat hidup pada lingkungan yang lembab dan pH yang rendah. Ada 3 cara hidup jamur. Yang pertama saprofit, yaitu jamur mendapatkan nutrisi dari organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Contohnya, pada roti, jamur berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Kemudian, yang kedua, parasit. Jamur parasit memperoleh nutrisi dari organisme yang ditumpanginya atau menjadi inangnya. Jamur parasit bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Yang ketiga, simbiosis. Jamur mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lainnya dan memberikan keuntungan. Contohnya, lichen. Bagaimana sih cara jamur memperbanyak dirinya? Sebagai makhluk uniseluler dan multiseluler, jamur mempunyai 2 cara reproduksi, yaitu secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, reproduksi aseksual atau vegetatif. Pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fragmentasi hifa, sehingga potongan hifa akan jatuh pada lingkungan yang tepat. Maka akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian, jamur akan menghasilkan spora aseksual, berupa spora, ngiospora, dan konidiospora. Yang kedua, reproduksi secara seksual atau generatif, yaitu dengan cara konjugasi atau singami, yaitu penyatuan hifa. Singami terdiri dari proses plasmogami atau penyatuan plasma sel dan karyogami yaitu penyatuan inti sel spora seksual. Spora seksual terbagi menjadi 3 jenis yaitu zygospora, ascospora, dan basidiospora. Berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur terbagi menjadi 4 divisi, yaitu zygomicota, ascomicota, basidiomicota, dan deuteromicota. Yang pertama, zygomicota. Zygomicota mempunyai hifa bercabang tidak bersekat, habitatnya di darat, tidak mempunyai tubuh buah, reproduksi aseksualnya terjadi dengan sporangiospor dan fragmentasi. Reproduksi seksualnya dengan konjugasi membentuk zygospora. Mari kita perhatikan struktur zygomicota berikut, terdiri atas sporangium, spora, sporangiofor, hifa stolon sebagai hifa reproduksi, hifa rhizoid sebagai penyerap nutrisi. Peranan zygomicota, contohnya pada jamur rhizopus, bisa berperan sebagai saprofit dan sebagai parasit. Sebagai saprofit, rhizopus mampu memecah amilum menjadi dekstrosa, lemak dalam kedelai menjadi molekul lebih sederhana. Contohnya pada Rhizopus oligosporus pada jamur tempe dan Rhizopus oryzae jamur tempe juga. Kemudian, sebagai parasit bersifat merugikan jika tumbuh pada makanan atau buah-buahan. Contohnya Rhizopus stolonifer, jamur yang tumbuh pada roti. Selain itu, terdapat Mucor sebagai pengurai dalam ekosistem, dan ada Beauveria bassiana sebagai pengendali hama. Selain itu, zygomicota juga membentuk simbiosis dengan gangang biru membentuk lichen. Yang kedua, ascomicota. Ascomicota mempunyai hifa bersekat dan berinti banyak. Cara hidupnya sebagai saprofit, parasit, dan membentuk simbiosis dengan gangang biru menghasilkan lichen. Ascomicota tidak mempunyai tubuh buah. Ia menghasilkan ascus. Satu ascus terdiri dari 8 spora yang berkumpul dalam ascocarp. Hifanya berdiferensiasi menjadi conidiofor. Reproduksi ascomicota secara aseksual yaitu dengan tunas, conidiospor, dan fragmentasi. Sedangkan reproduksi seksualnya dengan membentuk ascospora.
Bentuk-bentuk askokap dibedakan menjadi 4. Yang pertama, apotesium, mempunyai bentuk seperti cawan atau mangkuk. Kemudian ada peritesium yang berbentuk seperti botol dengan mulut leher. Yang ketiga, kleistotesium, yaitu berada di dalamnya atau seperti bola. Kemudian yang keempat, tanpa askokap. Nah, berikut merupakan beberapa contoh jamur Ascomycota. Ada Saccharomyces cerevisiae sebagai pengembang roti, pembuat tapai, dan minuman beralkohol. Kemudian ada Neurospora cereza, jamur pada oncom. Kemudian ada Penicillium plasmodberti, yaitu jamur pembuat keju. Yang ketiga yaitu Basidiomycota. Basidiomycota merupakan jamur multiseluler dan makroskopis, sehingga tubuh buahnya dapat dilihat secara mata telanjang. Mempunyai hifa bersekat, cara hidupnya dengan cara saprofit, parasit, dan bersimbiosis membentuk lichen. Mempunyai tubuh buah berupa basidiokap. Nah, berikut merupakan struktur tubuh dari Basidiomycota. Reproduksi Basidiomycota secara aseksual yaitu dengan pembentukan konidia. Sedangkan reproduksi seksualnya dengan sindami membentuk Basidiospora. Peranan Basidiomycota. Yang pertama sebagai saprofit. Ada jamur kuping atau Auricularia auricula, jamur tiram atau Pleurotus astreatus, ada jamur marang atau Volvariella volvacea. Sebagai parasit terdapat Ustilagomaides yang menyebabkan penyakit pada tanaman jagung dan Pulcinia arasidis yang menyebabkan penyakit pada tanaman kacang. Yang keempat yaitu Deuteromycota. Deuteromycota mempunyai hifa yang bersekat, umumnya bersifat mikroskopis, sehingga hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Sifatnya sebagai saprofit, parasit, dan mampu membentuk lichen. Reproduksinya secara aseksual, yaitu dengan membentuk conidiospora, blastospora, dan artospora. Sedangkan secara aseksual belum diketahui, sehingga Deuteromycota disebut sebagai fungi imperfecti. Peranan Deuteromycota. Yang pertama adalah Malassezia fulgur yang menyebabkan penyakit panu atau tinea versicolor. Trichopiton penyebab penyakit kurap. Epidermidon flucesum yang menyebabkan penyakit kulit dan kuku. Nah, untuk memudahkan kita memahami perbedaan filum jamur Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota, kita lihat pada tabel berikut. Dilihat dari tubuh buah, hifa, cara hidup, reproduksi aseksual, dan reproduksi seksualnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat dipahami? Semoga bisa ya. Dengan mempelajari ciri-ciri, struktur, klasifikasi, dan peranan jamur, diharapkan kita bisa lebih berhati-hati dalam mengonsumsi, dalam menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang-orang tercinta kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.